Bentuk masjid yang ada di desa Berbek, Kecamatan Berbek, Nganjuk ini sama seperti masjid-masjid pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih detail, terdapat banyak keunikan. Masjid ini dibangun dengan tetap mempertahankan budaya Jawa kuno yang masih kental nuansa Hindunya. Salah satunya adalah bentuk kubah. Masjid bernama Al-Mubarok ini memiliki kubah berupa kuluk atau kopiah raja dari perak. Masjid ini dibangun oleh Kiai Kanjeng Jimat atau Raden Tumenggung Sosrokusumo yang tidak lain adalah waliullah sekaligus umarah karena menjadi bupati pertama Nganjuk. Melalui peran tokoh inilah Masjid Al-Mubarok berdiri. Sejak pertama kali dibangun, kubah kuluk sudah menjadi perlambang utama. Masjid ini sudah diperbaiki 4 kali, tapi kubah serta arsitektur dan semua ornamen masjid di bekas ibu kota Nganjuk itu masih kental nuansa Hindunya. Hal tersebut dimaksudkan karena untuk memudahkan dalam syiar agama Islam. Di masjid ini, Kiai Kanjeng Jimat juga memasang bencet, yakni alat penunjuk waktu datangnya sholat di depan masjid. Alat ini dipadukan dengan arca lingga. Alat bencet merupakan tongkat besi berukuran 30 cm dan hingga kini masih utuh. Namun dalam perkembangannya, bencet arca lingga dipugar atas kehendak beberapa tokoh agama karena dikhawatirkan adanya arca lingga akan menyerupai kemusyrikan, sehingga saat ini hanya ada bencet saja. Di sekitar bencet tertulis angka tahun 1745. Dipastikan angka ini adalah tahun pembangunan Masjid Al-Mubarok. Bencet dibuat karena saat itu warga Berbek belum mengenal jam. Bencet ini sekarang dipagar rapi. Keunikan yang mengindikasikan bahwa terjadi akulturasi Hindu itu diperkuat dengan hiasan di setiap dinding, mimbar khutbah, dan tempat beduk. Dan di dinding tembok pun terdapat ukiran khas. Bahkan ukiran ini juga dipadukan dengan kepala arca kala di pintu utama ruang tengah masjid. Angka tahun yang sama juga terdapat di rak tempat Al-Quran. Rak dengan tinggi 1 meter yang terbuat dari kayu jati itu masih utuh. Bahkan di pintu masjid tertulis huruf Arab terdapat angka tahun juga. Bahkan di tempat beduk masih terlihat tulisan Jawa kuno dengan huruf Arab. Selain beduk terdapat juga batu umpak. Batu ini berada di samping kanan atau selatan masjid. Letaknya di depan pintu pesarian atau makam Kiai Kanjeng Jimat yang selalu ramai diziarahi masyarakat. Konon, batu ungkal ini muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang mengetahui siapa pembuatnya. Kusumo itu teko nang kene iki. Akhirnya wong-wong itu bisa dikalahne karo rombongane Mbah Jimat, terus padha mlebu Islam. Mamange sadurunge wong Hindu iku nyembah utawa muja jenenge Yoni. Yoni sing saiki sik ana ing ngarep masjid. Dhisik ceritane nek Yoni iku lambang kesuburan. Nah, sarene ing Islam diganti kangge bencet utawa tondo salat Yoni. Nah, terus dia padha mlebu agama Islam lah masjid iku juga ya terape iki telu dhuwur kuwi. Dadi gak kaya masjid-masjid nang kutha. Trap iku maksudnya trap apa, Pak? Trap sing kubah dhuwur kuwi telu. Mergone wong Islam kan duwe tinggalan telu nek wis almarhum utawa meninggal. Anak soleh, ilmu semanfaat, amal jariah. Makanya masjid kuwi digawe kubah iki ya gak kubah kaya kubah masjid sing saiki. Zaman kuno dhisik ya kaya nggone purane wong Hindu. Telu iku telu kaya tombak apa telu kaya napa ya? Ya telu kuwi meh kaya pura. Jadi kaya pura trape. Terus njur dhewe kubah iku rupa gambar yo bunga yo kaya apa jenenge iki gaman gitu.
Masjid ini mengalami 4 kali perbaikan, salah satunya pada tahun 1986 oleh LB Murdani, Menhankam Pangap ketika itu. Ahmad Syarwani, JTV, Nganjuk.